Oke, Bapak mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tadi kita mulai dengan briefing dulu ya, dengan tugas, setelah itu gambaran-gambaran apa yang kita akan lakukan di materi selanjutnya. Pada hari ini, kita akan membahas terkait materi IDS, IPS. Yang bedakan apa, Pak? Yang bedakan adalah hurufnya pastinya ya. Di sini ada D, di sini ada P. Itu aja intinya. Kalau kita lihat di sini ada D, di sini ada P. Di mana D itu adalah artinya apa? Detection. Kalau P ini adalah prevention. Tadi Bapak kasih gambaran di kampus sudah punya network monitoring belum? Silakan nanti ditanyakan kalau umpamanya kalian sempat bertanya ya. Jadi nantinya kita akan bahas objektifnya, apa itu IDS, ada apa itu IPS. Nantinya menggunakan Snort ya. Snort itu bisa digunakan di Linux, di Windows. Bisa juga menggunakan salah satu aplikasi Snort yang lainnya. Nanti Bapak demokan yang Snawl ya. Oke, ada 4 network security aspek yang harus kita pahami. Yang pertama apa? Yang Bapak bilang tadi, apakah di semua kampus atau di semua perusahaan mempunyai network monitoring? Biasanya mereka sudah ini ya, sudah hardening. Hardening itu apa, Pak? Hardening itu mengamankan dari sisi routernya. Jadi routernya itu nanti seperti ini. Port security-nya diaktifkan, di bagian apa namanya, masuk ke routernya diamankan, firewall-nya diaktifkan. Itu salah satu dari apa? Hardening. Hard itu apa? Hard, kuat ya. Jadi menguatkan sistem di routernya atau disebut hardening. Nah, tetapi mereka abai terkait protect. Di mana protect itu apa? Memprotek, mereka sudah melakukan protect maksud Bapak, tetapi mereka abai terhadap apa? Detect dan monitoring. Silakan tanya aja ya Bapak tanyakan tadi. Berapa kali servernya down? Berapa kali services yang ada di servernya itu hang, yang harus direset gitu ya. Nah, itu mereka mungkin tidak menjawab dan tidak bisa menjawab karena apa? Karena tidak punya aplikasi monitoring. Siapa yang tahu aplikasi monitoring di dalam jaringan? Ada yang pernah coba? Nanti kita bahas ya. Setelah itu, ini nanti contohnya IDS IPS ya, teknologinya, tapi kita tidak menyebut aplikasinya. Setelah itu ada nggak di perusahaan atau di kampus kita sendiri apa yang terjadi ketika kejadian serangan itu terjadi? Biasa-biasa aja atau yaudah deh nggak apa-apa sudah terhapus kayak gitu. Kalau umpamanya yang bagus ya, yang mempunyai network aspek security aspek ini sudah dipunyai sesuai SOP, ini harus ada SOP-nya ya. Otomatis dia mempunyai respon. Responnya apa? Responnya nantinya bagaimana menanggulangi kejadian tersebut. Contohnya ada serangan. Bagaimana insidennya, bagaimana mencari pelakunya. Ini nanti masuk ke forensik. Pelakunya siapa Pak? Pelakunya adalah IP address si pelaku. IP address si pelaku, setelah itu kita track komputernya siapa. IP address kan pasti ada dua. Bukan dua. Di ARP, di tabel ARP itu ada dua. IP address dan MAC address. IP address mungkin bisa berubah-ubah, tapi MAC address sangat tidak bisa berubah. Kalau umpamanya kita install MAC Windows atau Linux, MAC address-nya pasti statik kecuali kita ubah MAC address-nya. Seperti itu. Nah, yang kita ketahui adalah IP address dan MAC address-nya si pelaku. Otomatis kita akan cek komputernya masing-masing. Oh, MAC address ini komputernya adalah punya siapa? Contoh punya A.
Oh, berarti pelakunya adalah si A. Seperti itu. Setelah itu memprediksi ini adalah melakukan prediksi apa saja nantinya yang terjadi ketika 1 tahun atau 2 tahun ke depan, serangan yang terjadi pada network yang kita kita handle seperti itu. Ini pasti kita pelajari ya, makanya learning never ending to learning ya. Kenapa? Karena serangan itu pasti juga berkembang dan kita juga berkembang juga untuk solvingnya. Sekarang silakan catat di kertas kalian, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mencari aplikasi detect monitoring ya. Di sini Bapak bagi 3 aja teknologinya. Yang pertama adalah detect monitoring. Tulis itu ya. Cari aplikasi detect monitoring. Atau kita sebut NMS ya, Network Monitoring System. Network Monitoring System. NMS. Yang kedua, cari aplikasi SIEM. Security Information and Defense. Yang ketiga, aplikasi Network Intrusion Detection System, atau disebut apa tadi, IDS atau IPS. IPS ini apa? Prevention ya. Intrusion silakan cari contoh-contoh aplikasi berikut. Kertas aja. Silakan dicatat. Aplikasi NMS, NSM, NMS. Jadi ini sebutkan aplikasinya berapa, apa aja. Contoh silakan cari di internet ya. Detect monitoring atau disebut NMS, Network Monitoring System.
security, information and event management, IEM ya. Itu network intrusion detection. Silakan catat di kertasnya, nanti kita silang. Ada nggak kesesuaian dengan aplikasi-aplikasi yang beredar yang saat ini? Dan menggunakan dedut ini kita akan mengetahui network monitoring network atau host mana aja yang mati. Di mana host ini sudah kita daftarkan harus hidup. Jika mati, alarmnya akan berbunyi. Contohnya adalah dedut. Ada nggak yang menjawab dedut? NNS, ada yang jawab dedut? Atau gendut? Dedut ini contoh network monitoring yang dipunyai oleh Mikrotik. Yang kedua adalah kakti. Kakti ini gambarnya kaktus. Ada yang jawab kakti? Angkat tangan. Yang temannya, oh iya. Ada? Ini berbasis Linux, Linux lagi ya. Makanya Bapak arahkan pelajari Linux. Ada juga PRTG Network Monitor, ini berbayar. Ada yang menjawab PRTG? Ada? Atau ada yang menjawab Nagios? Yang tidak ada dedut ya tadi ya? Silahkan ditambahkan punya temannya. Atau tidak ada dari yang ini? Soalnya banyak ya network monitoring, silahkan. Ada yang dari 3 ini, 4 ini? Ada yang beda? Atau network monitoring yang lain? Zebic, ada Zebic? Ada? Yang mana Zebic? Zebic ya? Zebic ini masuk ke Linux kalau salah Zebic ini, Linux juga. Bapak sarankan menggunakan apa? Kalau umpamanya kalian punya uang pakai PRTG ya. Tapi kalau umpamanya pakai yang ini gratisan pakai Kakti itu sudah mumpuni. Buat apa Pak? Buat mengecek server, apalagi ya. Setelah itu komputer yang harus kita selalu hidup. Jadi kalau dia mati nanti dia akan memberikan notifikasi baik itu bisa menggunakan Telegram atau alarm bunyi ya menggunakan network monitoring. Karena aspek dari keamanan itu ada 3, masih ingat ya? Capability, CIA, confidentiality, integrity, availability. Nah, kalau umpamanya servernya mati, itu merusak availability. Nah, caranya apa? Ya harus kita pasang NNS, Network Monitoring System. Silakan kalau mengambil tugas akhir NNS, silakan. Aplikasi yang dipakai apa? Kakti. Menggunakan apa? Linux. Pelajari Linux ya. Bapak kasih racun kalian Linux ya. Yang kedua SIEM ya. SIEM ini sudah powerful tapi rata-rata berbayar. Biasanya yang didaftarkan adalah yang berbasis IP public. Contohnya seperti ini. Bapak mendemokan yang versi network monitoring Elastic atau Wazoo. Ada yang jawab Wazoo?
Elastic atau LK? Ada menjawab Elastic? Nah ini salah satu dari Elastic demonya. Jadi kalau kalian mau cek demonya, silakan www.elastic cari demos. Tampilannya seperti ini. Isinya apa Pak? Isinya tentang pengecekan vulnerable dari serangan-serangan yang ada. Security, dashboard security-nya kita cek. Nah, telah terjadi serangan seperti ini. Bisa di-nyutap. Contoh alertnya. Ya. Jadi ketika klasifikasi, ketika alert itu ada critical, high, medium, sama low. Yang harus kita perhatikan ketika critical. Critical itu otomatis sudah masuk ya ke dalam sebuah sistem. Ini contohnya yang alert secara live ya, salah. Telah terjadi web application suspension activity user agent ya. Ada telnet port, SMTP yang terbuka, RDP, ini akan terlihat semuanya nih. Ini activity-activity yang dilarang ya, yang masuk. Seperti ini. Contoh berdasarkan waktu. Ini berbayar ya. Silahkan kalau umpamanya sudah skopnya sangat luas, kalian boleh menggunakan CM. CM bisa menggunakan Wazoo. Wazoo itu gimana? Wazoo seperti ini. Wazoo. Nah, install Wazoo ya. Ini akan beritahukan terjadinya serangan-serangan. Ini kelihatan ya dashboardnya. Ada yang menjawab Wazoo di sini atau yang lain? Elastic yang terkenal cuma 2 yang Bapak tahu ya. Bapak. Ada yang lain? Ada? Seri apa Seri? Di tempat temanmu apa Seri? Hah? Kalau kita cari di internet secara kata kuncinya apa tadi? CM application gitu ya. Ada nggak yang buka aplikasi ini tadi? Ini termasuk CM juga ya, SolarWinds ini CM juga. Dia juga menerbitkan aplikasi mana ya? Dari IPS IDS juga, SolarWinds juga punya. SolarWinds, Logpoint, Greycloak ini semuanya kerjanya bersama dengan yang ELK tadi sama Wazoo. Yang terakhir adalah IPS IDS. IPS IDS ini bisa menggunakan SolarWinds atau bisa juga menggunakan Snort. Ada yang menjawab Snort? Ada ya, karena Snort itu sering dipakai. Standarnya Snort. Snort bisa digunakan Windows dan Linux. Ada juga yang menjawab Snow.
Nol? Nggak ada. Kita cek di internet. Aplikasi, kata kuncinya apa? IPS, IDS application. Ini ya, best tool IDS. SolarWinds dapat lagi ya. Snort ada, Zik, Sagan, ini rata-rata pemain lama juga ya. Tapi Bapak rekomendasi kalian kalau umpamanya mau penelitian boleh menggunakan Snow yang dipunyai oleh Snort juga, tapi gratis selama 1 bulan. Contohnya seperti ini. Kalian boleh melihat di sini, boleh masuk ke Stimik Palangkaraya. Silakan diakses Stimik Palangkaraya, SSID-nya. Setelah itu Bapak coba melihatkan Snow itu gimana. Bentar ya. Ini ini Linux ya. Oke, Bapak coba restart networknya. Service, networking, restart. Bapak restart IP address-nya di Linux. Ya dapat IP ya. Bapak coba ganti SSID. Simic PLK SID. Oke. Ctrl C. Tampilannya nanti seperti ini kalau diakses. Bapak tadi pernah coba mana? Aplikasi. Jadi kalau kita menggunakan Snort itu tanpa user interface, tapi kalau menggunakan Snort itu sudah ada user interface-nya. Oke, ini sudah. IP Bapak 195.168.155. 192.168.100.55 ya. Titik 25500. Ini adalah portnya. Silakan kalian masuk ke SSID www.stimik.plk SID, ketik alamat IP 192.168.155.2.500.
192.168.100.55.2.500. Ini adalah port defaultnya Snow. Defaultnya. Untuk masuknya gimana Pak? Passwordnya adalah admin. Passwordnya 123456. Ini password defaultnya. Tampilan dashboardnya seperti ini. Bagi yang mau ambil tugas akhir, silakan Bapak rekomendasi menggunakan Snow karena masih jarang. Rekomendasi videonya mana Pak? Videonya nanti Bapak kirim ya. Jadi nanti kita akan mengetahui dengan IPS IDS 0 ini, kita akan mengetahui negara mana yang menyerang kita. Negara api kah ya, negara air gitu ya. Negara Rusia atau negara Jepang, kita akan mengetahui serang-serangnya berasal dari mana. Dia akan mendeteksi apa? IP public yang diambil dari IANA. IANA kan membagi 4 ya, 5 regional. Nanti dipetakan itu masuk IP public mana seperti itu. Nah, di sini Bapak tidak jelaskan cara-caranya, nanti silakan dicari videonya. Masih jarang yang menggunakan ini. Jadi masih bisa digunakan untuk tugas A. Nanti ada sensor, ada juga rule-nya. Jadi di sini di Snow ini cuma Grab, bukan Grab mobil ya, Grab 0. Yang jalan, bentar, Grab min L 0. Yang jalan cuma 2 kalau nggak salah, services yang jalan. Ini kebetulan Bapak nggak bisa jalanin. Ada yang bisa jalan di browsernya? Silakan dilihat-lihat ya, 0 itu bagaimana. IP address-nya nanti seperti ini. 192.168.100, Bapak kirim aja di WA ya. SSID-nya harus sama ya. Silakan akses http passwordnya tadi admin usernya admin, passwordnya 12345A. Oke, Bapak tidak terlalu banyak di sini, sampelnya seperti ini ya. Jadi kalian masukkan role-nya ya. Setelah itu kalian aktifkan mana saja yang kalian aktifkan sensornya. Contoh sensornya kalian aktifkan di server. Role-nya kalian tetapkan role-nya apa saja. Ketika ada penyerangan nanti akan muncul di sini. Bisa masuk? Bisa. Ada masuk? Bisa masuk ke loginnya. Contohnya seperti itu. Syaratnya apa? SSID-nya harus sama dengan Bapak ya, STMIC PLK. Jadi. Oke, Bapak lanjut dulu ya materinya. Bapak akan beberapa Bapak skip ya karena sudah Bapak jelaskan. Jadi 3 parameter ini adalah untuk menjaga monitoring dari perangkat kita, perangkat network. Harus dipasang nggak Pak? Seharusnya harus, karena yang kita pelajari adalah keamanan jaringan. Harus ada salah satu ini, atau lebih lengkapnya NMS minimal sama IPS IDS. NMS fungsinya untuk monitoring mana saja yang mati, IPS IDS ini serangannya. Seperti itu. Kalau didefinisikan intrusion, intrusion itu adalah anomali. Anomali itu apa? Anomali artinya tidak wajar atau abnormal. Contohnya, ngeping Google, contoh ya. Minte, ini kemungkinan dianggap Google normal. Tetapi kalau umpamanya kita ping servernya STMIC, kalau satu orang masih dianggap normal. Tetapi kalau umpamanya ribuan orang ngeping
servernya Steemit itu sudah tidak normal atau anomali. Otomatis apa? Si server harus menonaktifkan protokol ICMP-nya. Otomatis yang lain nggak bisa ngeping. Ya. Kalau ngeping apa yang terjadi? Akan down nantinya ya. Contoh aja kalian kalau umpamanya di kafe, kalau di kafe itu hanya satu orang melayani 20 orang aja. Bisa nggak? Antrian panjang ya pasti ya. Nah seperti itu logikanya. Anomali. Tidak wajar. Yang terjadi apa biasanya? Biasanya ada percobaan pembobolan, itu termasuk anomali. Atau serangan penyamaran, itu termasuk anomali juga. Kebocoran data, itu termasuk anomali. Ada yang mencoba masuk ke sistem kita, itu termasuk anomali, penetration ya. Atau yang memberhentikan servis kita, contohnya ngeping tadi, itu termasuk anomali. Atau aplikasi yang berbahaya yang disisipkan di sistem kita itu termasuk anomali. Nah, kalau umpamanya dari prosedur polisesnya, anomali itu akses yang dilarang. Contoh, tidak boleh mengakses ke server kecuali komputer IP address-nya 192.168.1.5. Itu saja yang boleh mengakses server. Tetapi ada yang masuk selain IP tersebut, otomatis itu termasuk apa? Anomali juga. Akses yang dilarang atau konten yang dilarang. Contoh, tidak boleh di kampus membuka YouTube. Ya. Otomatis apa? Otomatis bagi yang membuka itu termasuk anomali. Ini adalah aturan-aturan atau policies yang diberlakukan. Contohnya saja. Definisi IDS silakan dibaca aja ya, IDS IPS. Yang membedakan adalah D-nya. D dan T. Kalau IDS itu gambarnya nah seperti ini. Ini Bapak bedakan ya, firewall, IDS dan IPS. Kalau firewall kira-kira kalian tunjuk siapa nih? Mana firewall, mana IDS, IPS ini belum dibuat. Yang kira-kira kalian sebut firewall yang mana? Apakah kameranya? Apakah operatornya? Kameranya masih CCTV atau yang ini, jaga satpam? Firewall dulu, yang mana firewall? Satpam. Kenapa satpam? Untuk menjaga keamanan. Yang betul adalah betul satpam. Kenapa satpam? Firewall itu layaknya satpam, mengecek in dan out ya pada parameter siapa aja yang boleh berdasarkan rule. Kita sudah mempraktekkan firewall. IP address mana saja yang boleh masuk sini. Contoh, kamu IP address-nya berapa? Boleh nggak masuk sini? Nggak boleh. Langsung di permit. Permit atau deny? Kalau tidak boleh, deny. Jadi aturannya nanti permit atau apa? Deny. Nah, kalau IDS itu layaknya seperti kamera CCTV. Dia memonitoring ya, siapa aja yang masuk. Atau siapa aja yang masuk ke arah mana, lewat arah mana. Itu IDS IPS. Kalau IPS, ya, ini kan tadi D ini adalah apa tadi? Masih ingat? Deteksi ya, mendeteksi. Kalian pernah melihat nggak kamera CCTV di mana kalau umpamanya kameranya itu dikasih blok, contoh di sini, itu kameranya, terus dikasih blok area motion detection di kamera ada motion detection. Jadi bagi yang mengambil ini ada alert. Nah, kalau IPS itu nanti alatnya apa? Alatnya langsung nggak mau ke sini, sudah mau ke sini aja sudah dapat alatnya
di wallet. Nah, kalau umpamanya IPS itu prevention. Prevention itu artinya apa? Pencegahan. Kalau IDS, kalau D-nya adalah detection, kalau prevention itu pencegahannya. Alangkah bagusnya IDS IPS terpasang. Ketika deteksi dia mendeteksi, kalau prevention sebelum terjadi dia sudah memberikan alert, sehingga apa? Sehingga si sysadmin yang bekerja sebagai admin jaringan itu langsung menanggulanginya seperti itu. Nah, firewall IDS IPS ini selayaknya harus diadakan di dalam network itu. Nah, ada kekurangan dan kelebihan dari firewall ya. Yang pertama, kalau firewall itu pengaman utama ketika traffic inbound dan outbound ya. Tetapi tidak semua akses melalui firewall. Contohnya apa? Ada beberapa aplikasi yang tidak di bypass ya di firewall, contohnya web dan email. Web ini portnya berapa? 80. Email ini Bapak lupa ya. Protokolnya berapa. Nah, ini akan diloloskan oleh firewall ya. Ancaman yang di luar firewall itu tidak bisa dihandle oleh firewall itu sendiri. Otomatis kita harus melakukan hardening lagi menggunakan IPS. Ini Bapak skip. Kalau kita lihat ya, firewall dan IDS itu firewall cannot detect security breach. Dia tidak bisa mendeteksi keamanan, celah keamanannya, ya, kebocoran keamanan. Yang bisa adalah IDS. Not all access internet occur from the firewall. Jadi tidak semua akses itu bisa dihandle oleh firewall. Jadi bisa dihandle oleh IDS. Bapak langsung skip aja ke bawah. IDS itu capable of monitoring message. Jadi dia bisa monitoring pesan ya dari infrastruktur yang sudah ada. Bapak skip aja. Konsepnya dari IDS itu sendiri ya, dia menginspeksi. Inspeksi itu apa? Dia assessment. Yang di assessment apa? All network. Semua network yang didaftarkan, baik itu inbound dan outbound. Dan dia akan mengidentifikasi terjadinya pelanggaran berdasarkan pattern. Jadi pattern itu si IDS, contoh dia akan membuat bentuk kalau pingnya lebih dari 10 kali dalam waktu 5 detik, contoh 5 detik, ini akan digambarkan patternnya sebagai apa? Sebagai rule-nya adalah sebagai pelanggaran ya. Contoh di sini harus dipermit pelanggaran. Nah, si IDS ini bisa membaca pattern tersebut ya. Makanya di sini ada rule nantinya. Rule itu apa artinya rule? Aturan. Aturannya berdasarkan tadi pattern bentuk ya. Ini banyak banget nih slide-nya ya. Sabar aja. Basically, IDS itu cara kerjanya seperti ini. Kita siapkan dulu infrastrukturnya. Setelah itu kita siapkan sistemnya nomor 2. Setelah itu ya akan berjalan monitoring. Kalau ada respon, dia akan memberikan report. Alurnya seperti ini. Kita buat dulu infrastrukturnya, kita aktifkan sistemnya, kita daftarkan ke ini server, contohnya target sistemnya server. Kita daftarkan dari IDS ini ke dalam targetnya. Jadi kalau umpamanya target ini mengetahui ada serangan, dia akan merespon dan memberikan ke IDS-nya. Reportnya bisa berupa alert itu alarm. Bisa juga via Telegram. Biasanya kalau di penelitian biasanya Telegram. Ya, seperti itu. Ini adalah basic dari IDS, cara kerjanya IDS. Terus
Konsepnya silahkan dibaca aja ya. Konsepnya otomatis IDS itu sebagai monitor dan report yang Bapak jelaskan tadi. Monitoring, dia mau monitor, setelah itu dia akan memberikan report. Report itu dapat berupa apa, Pak? Report itu bisa dari, ada nggak di sini tulisannya? Oh, nggak disebutkan ya. Report itu bisa, kalau di aplikasi itu bisa alarm, ada juga dengan telegram ya, bisa memberikan telegram, memberikan info. Ini respon sudah juga tadi. Ada dua pendekatan, silakan dicatat. Ya. Ada preemptory sama reactionary. Jadi pendekatannya IDS itu bisa berdasarkan mendengarkan secara aktual. Aktual itu apa kira-kira? Aktual itu adalah secara real. Dia seperti kalian sudah menggunakan WhatsApp ya kemarin? Sudah ya? Nah, dia seperti WhatsApp sniping di dalam jaringan ya. Setelah itu dia samakan dengan aktivitas mencurigakan. Jadi contoh A, B, komunikasi. Ya seperti biasa ya. Ternyata A ini memanggil komputer-komputer zombie, C, D, dan seterusnya untuk menyerang si B. Otomatis apa? Ini adalah aktivitas mencurigakan. Dan di sini akan dicatat. Tidak dilakukan tindakan. Dicatatnya sekarang atau langsung dicatat di sini? Kalau preemptory itu langsung dicatat. Kalau umpamanya reactionary, dia berdasarkan lognya. Hasil catatan tadi disimpan di log, baru dia akan mengambil tindakan. Jadi ada yang secara real dicatat, setelah itu mengambil tindakan, ada juga disimpan di dalam log, setelah itu baru diambil tindakan. Log di bagian ini ya, log snot-nya kalau umpamanya di aplikasi snot. Nah, di sini kita akan diberitahukan cara meletakkan IDS. Kalau dilihat dari gambar, perhatikan IDS diletakkan di host atau di server tersendiri. IDS-nya terpasang di host atau di sistem atau server sendiri. Dari gambar ini. Gambarnya di host, firewall, internet, IDS. Kira-kira ini IDS-nya terpasang di tersendiri atau masuk dalam host? Tersendiri atau masuk dalam host? Jadi ini kalau lihat gambar ini tersendiri ya. Jadi IDS-nya terpasang sendiri di server sendiri. Contoh di sini firewall, di sini ada server lagi ya. Contoh server di sini. Nah, ketika ada yang mengakses dari jarak jauh, masuk internet, firewall, dia lepas ya. Dia akan difilter lagi di IDS, masuk sini dulu. Ya. Kalau umpamanya dia bentuknya serangan, otomatis di sini sudah di-cut ya. Sudah diberitahukan, biasanya di info. Alarmnya akan muncul. Setelah itu kalau umpamanya IPS itu langsung di blok seperti itu. Kalau IDS itu hanya ada info aja, ada alarm. Oh, ternyata ada yang menyerang. Contoh dia mau menyerang server melalui internet seperti itu. Nah, ini menyediakan real time. Jadi lebih bagusnya seperti ini ya. Ada sistem IDS-nya. Ada juga kita menempatkan IDS di hostnya. Ini kalau terjadi serangan di host. Contoh komputernya Mas Abdi. Kalau komputer Mas Abdi kita pasang IDS. Karena di situ komputernya ada asetnya. Seperti itu contohnya. Ini adalah peletakan berdasarkan di hostnya.
Jadi ini peletakan tadi berdasarkan networknya. Jadi bisa diletakkan di networknya atau bisa diletakkan di host. Kalau di Windows kalian bisa install Snort Windows. Lepas ini ya. Kalian install, setelah itu kalian masukkan rule-rule apa aja yang tidak boleh masuk di komputer kalian. Snort-nya nanti aplikasinya seperti ini. Dia berbasis CLI ya, Snort. Nah, ini Snort. Snort versi download. Yang di Windows itu versi 2,9 kalau nggak salah. Ada nggak? Nah ini. Ini adalah tadi yang Bapak bilang, IDS yang dimasukkan di dalam host. Ini ya. Installer. Nah, kalau umpamanya yang di server, kalian bisa install di Linux seperti ini. Jadi binarisnya kalian install di sistem operasi Linux untuk dipasang di network base. Jadi ada dua cara penempatan IDS, bisa di network, bisa juga di host. Kita lanjut. Metode pendeteksinya berdasarkan ada dua ya, berdasarkan rule yang Bapak bilang tadi, atau berdasarkan anomali. Kalau berdasarkan rule, kalian bisa download rule-rule-nya di ini. Mana source? Rule. Rule ini biasanya berbayar ya, nih download rules. Rules ini artinya apa? Aturan-aturan. Ya. Download 3 community rule. Kalian download, setelah itu kalian pasang di komputer kalian. Jadi kalau umpamanya ada serangan, beberapa serangan sudah dikumpulkan di dalam rule ini, dia akan memberikan notifikasi. Jadi bisa berdasarkan rule, bisa berdasarkan anomali. Nah, tadi kan ada respon ya di sini. Respon, ya, apa yang terjadi ketika merespon ya, dan reportnya. Responnya itu bisa berupa aktif dan pasif. Kalau aktif tadi yang Bapak bilang bisa alarm, audio, alarm ya. Bisa juga visual, gambarnya akan muncul warna merah. Bisa juga memblok ya. Ini adalah tipe dari respon dari IDS. Kalau pasif, dia akan menjadikan snapshot. Snapshot itu apa? Contoh sistem. Ya. Sistem ini server. Ketika ada kejadian, dia akan menduplikat server sistemnya ini. Itu adalah fungsi dari snapshot. Ini server ya, dia akan menduplikat image-nya menjadi server 2 contoh. Itu adalah fungsi dari snapshot. Atau clone, Bapak bahasakan cloning saja. Biar apa? Biar kalau umpamanya di sini rusak, cloningnya masih ada. Jadi pasif seperti itu. Dia membuat cloning. Threshold, batasan. Ini parameter IDS ini banyak banget. Kalau dipaparkan, sebentar. Ini beberapa set nih. Masih banyak ya kan? Nanti kita sambung besok ya, mungkinan ya. Sekalian kita memaparkan code security tadi. Threshold, di sini ada batasan ketika kalian masuk login Bank Mandiri atau bank lain, kalian akan diblok jika apa? Jika password kalian salah berapa kali? Siapa yang sering lupa passwordnya salah, setelah itu diblok? Mana? Angkat tangan. Internet bankingnya keblok, pernah kan?
Berapa kali? 3 kali ya, rata-rata 3 kali kan. Nah, IDS pun seperti itu. Kalau di bank karena memang ada standarnya, di bank tuh punya standar. Rata-rata bagi yang salah 3 kali itu langsung diblok karena punya standar. Ya. Kalian bisa membuat thresholdnya itu berapa kali? Biasanya sih 3 kali ya di sini. 3 tries for login itu di perbankan. Kalau di server kalian terserah mau 5 kali, tapi standarnya 3 kali. Apa yang terjadi? Bisa aja nanti akun kalian akan diblok sementara dan yang lainnya. Nah, threshold itu bisa kita petakan di scriptnya nanti. Scriptnya nanti seperti ini. Akan kita baca ya. Alertnya apa? Alertnya adalah responnya. Akan terjadi alert ya dengan apa? TCP, protokolnya adalah TCP dari any dari IP address yang berbeda yang terserah gitu ya. Tujuannya apa? Ke sini. Jadi ketika ada yang masuk tujuan sini dari protokol mana aja, TCP, dia akan memberikan alert. Ini logikanya. Silakan kalau kalian mau ambil tugas akhir, ambil aja. Boleh di tempat lain, contoh menggunakan IDS, menggunakan Snort, yang lain menggunakan Snow, yang lain menggunakan apa? Itu boleh. Hampir sama sebenarnya, tapi platformnya berbeda. Oke, sampai di sini Bapak stop dulu ya, karena masih beberapa materi lagi, sangat banyak nih kalau di IDS. Karena kita tadi lebih fokus ke ini ya, lebih fokus ke awalnya. Nanti kita sambung di sini ya, Bapak kasih warna aja dulu. Nanti kita sambung metode pendeteksian anomalinya itu sampai snortnya, tinggal sedikit lagi. Terus kapan di mana kita meletakkan IDS itu di dalam infrastruktur? Tadi sudah juga ya. Peletakannya adalah di belakang firewall. Nanti kita jelaskan lagi. Oke baik, hari ini tidak ada tugas. Silahkan kalian senang-senang gitu ya. Hah? Jaringan ada ya? Oke. Silahkan kalian berpusing-pusing di jaringan dulu. Soalnya apa? Anggap aja itu sebagai tes aja. Kemampuan kalian sampai di mana sih? Gitu. Silahkan dikerjakan semampu kalian. Oke, mudah-mudahan Bapak besok bisa implementasi Snort ya sedikit. Setelah itu langsung kita praktekkan port security. Ya, bagaimana kita mengamankan switch. Oke, sebelum kita tutup, ada pertanyaan dulu terkait IDS, IPS. Kira-kira ada yang sudah ada gambaran nggak yang tugas akhirnya terkait keamanan jaringan? Belum ada. Silakan dari beberapa aplikasi yang kalian coba-coba, contoh tadi Snow dan yang lain, itu sebagai gambaran ya. Sangat jarang yang menggunakan Snow itu, Bapak lihat di di jurnal. Silakan balik kita tutup pembelajaran hari ini dengan motivasi dan doa. Waktu dan tempat Bapak persilahkan. Dengeran? Yang keras boleh. Oke, dan mulailah. Oke, nanti kita lanjutkan kembali pelajaran IDS IPS dan port security. Oke, Bapak tutup saja pembelajaran hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.